Mulai share screen ya. Mbak Elvia, ini teman-temannya ada beberapa yang belum join ya. Iya, Ibu. Sudah diingatkan. Sudah saya ingatkan, Ibu. Oke, ini sudah 18.35 ya, Dek ya. Saya mulai atau nunggu temennya dulu? Boleh langsung dimulai, Ibu. Nanti saya konfirmasi ke grup untuk segera join. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberikan kemudahan untuk belajar hari ini. Ya, oke, ini kita materi terakhir ya untuk IV admixture. Untuk setelah UTS kan kita belajar tentang TPN. Mulai dari apa itu TPN, terus komposisi TPN, cara pembuatan TPN, monitoring setelah pemberian TPN, dan ini adalah yang terakhir yaitu komplikasi yang kemungkinan muncul selama pemberian TPN. Nah, kita kan kemarin sudah belajar ya kenapa TPN itu penting diberikan kepada pasien yang membutuhkan, pasien yang sesuai dengan indikasinya. Nah, eh, setelah membuat total parenteral nutrition, memonitoring, dan kita juga harus waspada tentang kemungkinan komplikasi yang bisa muncul karena pemberian TPN. Nah, ini ya, saya mulai aja ya tentang komplikasi TPN. Sebetulnya dalam membuat TPN itu kan kita sudah membuat sedemikian rupa bagaimana bahwa campuran nutrisi parenteral ini aman untuk dimasukkan kepada pasien. Namun pada kondisi pasien tertentu ada juga yang bisa menyebabkan beberapa komplikasi. Masih ada kemungkinan, meskipun kita sudah meminimalisir uh, munculnya komplikasi tersebut. Nah, ini dia be- beberapa komplikasi yang memiliki kemungkinan muncul: sepsis, septikemia, atau septikemia itu berarti dalam darahnya ada bakterinya ya. Sama kateter sepsis. Jadi sepsis yang berasal dari kateter begitu. Mekanikal, misal adanya pneumotorak, arterial puncture, sama misplacement of catheter. Jadi jarumnya ini tidak pada tempatnya. Terus ada komplikasi metabolis, misal ada hilangnya kontrol glikemi, adanya adanya perubahan liver function test atau meningkatnya enzim-enzim liver. Kemudian ada ketidakseimbangan elektrolit, misal salah komposisi ya. Terus gangguan asam basa, keseimbangan asam basa, dan juga defisiensi vitamin, mineral, dan trace elemen. Ini terjadi ketika komposisi dari TPN tidak cukup ya, tidak seimbang. Nah, kemungkinan lain komplikasi yang sering muncul adalah trombosis atau air embolism. Ini kalau adanya buntuan ya, infeksi. Infeksi tadi yang bisa menyebabkan sepsis, septikemia, atau kateter sepsis ya. Artinya ada infeksi dalam tubuh manusia, dalam darah. Infeksi atau kuman dapat masuk melalui kateter atau selang infus yang menembus kulit. Jadi kan untuk memasukkan TPN kan kita pakai jarum ya. Habis jarum kan dia dimasukkan selang infus kan. Nah, kemungkinan kuman dapat masuk melalui selang infus itu tadi. Bakteri penyebabnya bisa gram positif, koagulasi negatif, atau artinya di kulit kita itu kan sebetulnya ada flora normal ya. Dia jadi sebetulnya ada bakteri yang memang normalnya ada di kulit. Nah, kalau ada di kulit itu mereka tidak menyebabkan penyakit atau tidak patogen ya artinya ya. Namun berbeda lagi ketika bakteri tersebut masuk ke dalam aliran darah. Nah, itu bisa menjadi kuman patogen. Salah satu contohnya adalah Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis. Jadi sebetulnya kuman-kuman yang memang aslinya hidup di kulit ya.
dan bisa masuk ke aliran darah karena lewat selang infus atau jarum ya. Terapinya antibiotik tentu saja karena kan emang infeksi adalah bakteri kan. Ada contohnya fluoxacillin, vancomycin, dan teicoplanin selama 7 sampai 10 hari. Kemudian selain pemberian antibiotik juga harusnya diganti kateter yang terinfeksi dan dikultur. Karena biasanya penggunaan TPN itu eh, jangkanya durasinya adalah panjang ya. Jadi jangka jangka panjang dia. Maksudnya kayak 2 minggu, 10 hari kayak gitu kan. Nah, eh, biasanya rawan tidak diganti itu selang infusnya. Jadi disitulah menjadi salah satu faktor penyebab dari masuknya infeksi ini. Berikutnya adalah ekstravasasi. Ini juga sering muncul. Ini adalah ketika bocornya obat dari vena ke dalam jaringan di sekitar. Jadi venanya ini rusak pembuluh darahnya sehingga menyebabkan obatnya itu bocor ke jaringan sekitarnya. Ekstravasasi bisa terjadi karena batang jarum menembus vena, ini human error ya berarti ya, atau obat korosif yang dapat merusak vena, obat yang osmolaritasnya berbeda dengan osmolaritasnya darah atau osmolaritasnya tinggi ya, dan pH-nya itu ekstrim, terlalu basa atau terlalu asam. Jadi dapat merusak vena. Kerusakan jaringan di sekitar vena dapat meluas. Artinya begini, jadi obat tersebut itu kan harusnya lewat pembuluh darah ya, dia ada salurannya sendiri. Tapi karena venanya ini rusak, obatnya bocor sehingga dia akan merusak jaringan di sekitarnya. Nanti akibatnya banyak nanti. Luka, terus kehitaman sampai apa ya? eh, luka pokoknya lukanya jadi komplikasi tersendiri nanti. Biasanya yang terjadi ekstravasasi adalah pasien yang menggunakan eh, TPN dalam jangka lama, jangka panjang. Tanda-tanda ekstravasasi ada rasa nyeri, rasa kurang enak, rasa terbakar atau bengkak pada tempat injeksi. Nah, ini tuh bisa kita tanyakan ke pasien kalau misalnya pasiennya sadar. Nah, sayang sekali pasien-pasien TPN itu biasanya tidak sadar karena mereka kan critical ill ya biasanya ya. Pasien-pasien yang tidak sadar, jadi kita tidak bisa menanyakan hal ini. Apakah ada muncul nyeri, rasa kurang enak atau rasa terbakar di tempat injeksinya. Nah, yang bisa kita amati adalah eh, ketika terjadi tahanan terhadap gerakan penghisap alat suntik. Jadi, ketika kita menyuntikkan sesuatu ya, menyuntikkan obat ya, di akses yang sama tadi sama TPN-nya. Aliran cairan infus tidak lancar atau ketika misal nih TPN-nya sudah disetting nih 500 cc per 12 jam gitu misalnya. Namun sayangnya 500 cc ini tidak segera habis dalam 12 jam. Berarti kan settingan alatnya sama jalannya infus dalam darah itu kan tidak sama ya dalam pembuluh darah. Nah, itu perlu dipertanyakan. Kenapa kok aliran infusnya tidak lancar? Apa jangan-jangan venanya sudah rusak lalu cairannya merembes ke jaringan sekitarnya. Ini adalah contoh-contoh ekstravasasi. Ini hanya kayak kehitaman ya, kehitaman sedikit. Nah, kalau yang ini dia kemerahan. Terus ini kalau misalnya ekstravasasinya parah dan tidak segera tertangani, ada muncul kayak luka ya. Terus ini juga bisa juga seperti ini. Nah, ini yang parah dia sampai kehitaman, terjadi kematian organ ini, kematian jaringan ya, warnanya hitam. Seperti itu. Ini ada bengkak dulu juga dia. Ini juga contoh ekstravasasi di kaki ya. Komplikasinya sampai muncul luka seperti ini. Ini juga contoh ekstravasasi. Kalau misalnya obatnya terlalu pekat atau obatnya memiliki pH yang ekstrim, terlalu basa atau terlalu asam. Nah, sebetulnya tugasnya kita adalah memonitor ya ketika mulai muncul ekstravasasi atau mulai muncul komplikasi dari pemberian TPN. Namun, ketika sudah terjadi ekstravasasi, tindakan pencegahannya
eh, apa untuk meminimalkan terjadinya luka itu tadi. Nah, upayanya adalah eh, yang pertama untuk meminimalkan ekstravasasi ya. Gunakan vena yang besar dengan aliran darah yang bagus, misal vena di lengan bawah, terus hindari vena di tangan dan sekitar tulang sendi, misalnya pada antekubital ya. Ini yang paling sering kalau untuk akses perifer nih. Nah, direkomendasikan menggunakan central venous catheter atau eh, vena besar ya. Jadi kateternya itu dimasukkan di vena besar. Ini dapat meningkatkan kenyamanan pasien karena venanya besar, jadi biasanya nggak nyeri, terus kecepatan alirannya juga tinggi, terus pengenceran obatnya cepat. Jadi kalau terjadi pengenceran yang obat yang cepat, biasanya ketika penyuntikan beberapa obat yang osmolaritasnya tinggi atau pH-nya itu ekstrim, dia tidak muncul rasa nyeri di situ. Langkah awal yang segera dilakukan jika sudah terjadi ekstravasasi adalah stop infusnya, stop cairan TPN-nya. Tapi ingat, jangan langsung eh, di stop gitu ya, jadi pelan-pelan. Kemudian jangan memindahkan kateter atau jarum dengan segera. Nah, jarum atau kateternya itu harus tetap berada di tempat karena untuk dilakukan aspirasi cairan di tempat ekstravasasi. Jadi tadi kan ketika infusnya udah di stop, sebetulnya kan masih ada cairan yang ada di pembuluh darahnya itu kan, TPN yang ada di pembuluh darahnya itu. Nah, supaya tidak semakin parah lukanya, maka cairannya itu tadi harusnya bisa disedot atau dilakukan aspirasi cairan. Nah, ini dilakukan aspirasi cairan. Jangan membilas IV line. Kemudian, eh, jika diberikan antidotum, maka diinjeksikan melalui kateter untuk memastikan antidotum masuk ke tempat rembesan. Jadi, em, nggak boleh ini ya, nggak boleh dicabut kan tadi, karena untuk disedot dulu cairannya. Setelah itu tidak boleh dibilas atau diplas dengan cairan infus, tapi disuntikkan antidotum dulu sehingga antidotumnya ini bisa masuk ke pembuluh darah tadi yang luka sama eh, ke tempat rembesannya obat. Baru setelah dikasih antidotum, hmm, jarum dapat dilepas. Berikutnya ada tromboflebitis. Ini hampir sama sebetulnya dengan ekstravasasi. Tapi kalau tromboflebitis ini atau plebitis ini adalah radang vena. Bisa jadi sangat nyeri dan muncul kemerahan pada kulit. Kadang-kadang terjadi di sepanjang vena dan dapat menyebabkan bekuan darah. Nah, eh, jadi itu kalau ekstravasasi itu kan tadi di lokal ya. Jadi pembuluh darahnya itu yang rusak di tempat injeksi, sekitar tempat injeksi itu tadi. Kemudian obatnya kan merembes ke jaringan sekitarnya, sehingga menyebabkan nekrosis, tadi kematian eh, jaringan di sekitarnya itu tadi, sampai kehitaman itu tadi kan, atau menyebabkan luka. Ah, kalau tromboflebitis ini, dia itu radang pembuluh darahnya. Nah, ini terjadinya sepanjang vena. Dan karena adanya radang, pasti dia mengaktifkan sistem inflamasi kan, dan sistem bekuan darah ya, maka dapat menyebabkan bekuan darah itu. Nah, em, untuk tata laksananya, untuk tata laksananya, yang tromboflebitis ini sebetulnya hampir mirip ya dengan dengan em, ekstravasasi tadi, bahwa untuk mengurangi kejadian tromboflebitis harusnya menggunakan vena besar atau eh, pakai central venous catheter itu tadi. Kemudian hindari pH ekstrim atau larutan yang hiperosmolar. Nah, itu kan juga sudah dilakukan ya di mm, di pembuatannya. Kan ketika dokter meresepkan, nah nanti kan dia menentukan juga ini lewat eh, osmolaritasnya itu lewat bisa lewat perifer atau lewat vena sentral. Nah, kalau misalnya
dia punya akses vena sentral ya enggak apa-apa kalau osmolaritasnya tinggi. Tapi kalau kalau dia nggak ada akses ke vena sentral, ya harus osmolaritasnya kecil. Karena kalau misalnya osmolaritasnya besar em, dapat meningkatkan terjadinya flebitis. Menghindari infus yang panjang diberikan dengan aliran darah cepat dan aliran infus yang cepat. Kenapa? Tunggu, Mama dulu. Kenapa tunggu? Kemudian obat yang bisa diberikan adalah heparin dalam larutan infus 1 unit per mililiter. Nah, ini fungsinya untuk mengurangi koagulasi atau menghindari koagulasi ya. Kemudian pada infus dipasang penyaring atau filter dengan ukuran 0,22 mikron. Nah, ini juga menurunkan munculnya ini ya, flebitis ya. Kemudian untuk ininya petugasnya di, diberikan oleh staf yang berpengalaman. Iya, iya nanti tunggu dulu. Kan sama itu. Oke, jadi em, tromboflebitis dan ekstravasasi itu sebetulnya seharusnya bisa dihindari jika menerapkan SPO ya, SPO yang mendukung untuk menghindari munculnya ekstravasasi atau tromboflebitis. Namun kalau misalnya sudah terjadi flebitis ya ya sudah berarti eh, tinggal penanganannya aja. Misal kalau tadi ekstravasasi ya disedot dulu, terus terus disuntikan antidotum. Biasanya antidotumnya itu sodium hyaluronat. Tapi jarang ada sih di rumah sakit ya. Biasanya kalau rumah sakit yang menangani kemo biasanya ada punya sodium hyaluronat. Kalau kalau TPN jarang sih terjadi ekstravasasi. Kemudian emboli. Emboli itu sumbatan dapat disebabkan oleh endapan obat atau gumpalan sel-sel darah akibat reaksi obat. Nah, ini yang berbahaya juga. Jadi, adanya buntuan nanti akhirnya. Buntuan pada pembuluh darah bisa disebabkan oleh endapan obat. Makanya kalau misalnya mau mencampur sediaan TPN atau mencampur sediaan ya semuanya lah, semua sediaan IV admixture, kita harus pahami bahwa jika dicampur obat-obat tersebut tidak menimbulkan endapan karena kalau dapat menimbulkan endapan ya akhirnya bisa muncul emboli di mana kalau emboli kan akhirnya pembuluh darahnya tersumbat ya atau bisa juga emboli ini muncul karena adanya gumpalan sel-sel darah akibat reaksi obat jadi bukan karena obatnya tapi karena ada sel-sel darah yang menggumpal. Terus biasanya kan kita pernah lihat ya kalau kalau di selang infus itu ada kayak gelembung udara. Nah, itu harusnya tidak boleh ada karena ada yang namanya emboli udara itu bisa juga menyebabkan buntuan dalam pembuluh darah. Dari mana asalnya emboli udara? Ini disebabkan oleh adanya udara yang masuk ke vena dan dapat berakibat fatal jika terinfus lebih dari 20 mililiter. Nah, kalau misalnya volumenya banyak sampai 20 mililiter, ya itu yang dapat ber, ber- dapat menyebabkan hal fatal ya. Kalau misalnya gelembungnya cuma 1, 2 atau kecil-kecil gitu ya masih bisa ditolerir seperti itu. Oh, oke, udah selesai kuliahnya hari ini untuk komplikasi TPN. Em, ada yang ditanyakan? Sebenarnya komplikasi TPN ini minimal sekali ya, karena sudah diperhitungkan dari awal. Mulai dari pembuatan TPN, kan sudah dibikin bagaimana caranya osmolaritasnya itu sesuai dengan tempat aksesnya dia. Kemudian ketercampuran bahan, eh, kompatibilitas bahan gitu ya. Sehingga tidak mungkin muncul adanya endapan seperti itu. Namun ketika sudah terjadi, nah hal-hal tadi itu yang perlu kita lakukan. Misal kalau ekstravasasi ya disedot, habis itu dikasih antidotum kayak sodium hyaluronat. Kemudian kalau misalnya terjadi plebitis, ya ya udah, maksudnya eh, dilakukan kalau misalnya
plebitis kan dikasihnya heparin ya supaya tidak terjadi koagulasi. Karena biasanya plebitis itu kan karena plebitis kan penyebabnya adalah radang pembuluh darah kan. Jadi kalau ada radang itu biasanya ada materi-materi inflamasi dan juga koagulasi yang jadi satu di situ sehingga rentan terjadinya gumpalan. Jadi dikasih heparin biasanya kalau misalnya terjadi plebitis itu. Baik, ada yang ditanyakan untuk kuliah hari ini? Nanti ujiannya kita pilihan ganda ya, Dek ya. Nanti seperti UTS kemarin mekanismenya. Untuk tugasnya bagaimana? Sudah mulai dikerjakan atau sudah selesai malahan barangkali? Jadi kerjakan Ibu. Kenapa? Kan, Sudah dikerjakan ya? Nah, proses. oh proses, oke. Nah, nanti gimana di Google Drive gitu ya biasanya kalau teman-teman itu? Nanti dikumpulkan jadi satu di Mbak Elvia ya. Nanti bikin Google Drive gitu. Bisa ya Mbak Elvia ya? Bisa, Ibu. Oke. Seperti kesepakatan awal kita tidak ada remedi ya. Nanti untuk nilai untuk nilai dari Aviate Mixture nanti diambil dari UTS dan UAS. Semoga baik semua nilainya. Kalau misalnya terpaksa banget um, nilainya kurang bagus, nanti diambilkan dari nilai tugas. Makanya harus mengerjakan semua ya untuk tugasnya ya. Oke, baik. Ada yang ditanyakan mungkin tentang TPN? Belum ada. Belum ada, Ibu. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, em, terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan semoga nilainya bagus-bagus semua ya, Dek ya. Saya mohon maaf jika ada yang saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atas perbuatan atau tindakan yang tidak saya sengaja ya. Nanti kita bertemu di kuliah-kuliah yang lain lagi ya, bukan kuliah IV Admission lagi. Oke, saya boleh stop sharing. Nanti slide-nya saya share ke Mbak Elvia. Untuk PPT-nya Mbak Elvia ini yang belum apa, Dek? Yang ini aja, yang kemarin-kemarin sudah oh ya? Iya, Ibu. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Saya akhiri kuliahnya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya, Dek ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Makasih. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Ibu. kasih.